Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas MIPA 2 semester 4 yang beranggotakan saya, Safarena Nugrahani, nomor presensi 33. Saya Andini Mutiara Damayanti, nomor presensi 8. Saya Adinda Aurin, nomor presensi 1. Saya Ailsa Yureka Zahra, nomor presensi 4. Adanya kami di sini akan membahas materi mengenai polinomial atau suku banyak. Selamat menonton! Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai polinomial, di mana terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama ada definisi polinomial yang akan dijelaskan oleh saya, Ailsa. Kemudian poin yang kedua ada nilai polinomial yang akan dijelaskan oleh Safa. Kemudian poin ketiga, pembagian bersusul, akan dijelaskan oleh Andini. Yang keempat, pembagian Horner yang akan dijelaskan oleh Adinda. Pada pembahasan pertama yaitu definisi polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Bentuk umum polinomial, di mana pada bentuk umum polinomial ini A adalah koefisien, N adalah derajat, lalu X besar ini adalah variabel, yang terakhir ada A0 ini adalah konstanta. Di kesimpulannya, AN X pangkat N, AN-1, X pangkat N-1, dan seterusnya disebut suku. Jadi suku itu terdiri dari variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Agar lebih memahami, mari kita mengenal polinomial. Di sini diketahui suku banyak 5x pangkat 5 plus 4x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 1. Maka dapat diketahui derajat polinomialnya ini adalah 5. Mengapa demikian? Karena derajat polinomial ini bisa disebut sebagai derajat tertinggi. Koefisien x pangkat 5 sama dengan 5, koefisien x pangkat 4 sama dengan 4, koefisien x pangkat 3 sama dengan min 2, koefisien x pangkat 2 sama dengan 1, dan konstanta sama dengan min 1. Ini saya mempunyai soal di persamaan suku banyak nx pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x plus 1. Maka tentukan derajat polinomial koefisien x pangkat 4, koefisien x pangkat 3, koefisien x pangkat 2, dan konstanta. Sehingga dapat kita ketahui bahwa derajat polinomial atau derajat tertingginya adalah 4. Sedangkan koefisien x pangkat 4 yaitu 6, koefisien x pangkat 3 yaitu 3, koefisien x pangkat 2 yaitu 2, dan konstantanya adalah 1. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu nilai polinomial. Nilai polinomial atau suku banyak merupakan bentuk aljabar yang memuat suatu variabel. Oleh karena itu, suku banyak bisa kita tulis dalam bentuk fungsi dari variabelnya. Misalnya, suku banyak dengan variabel x dapat kita tulis sebagai fungsi x atau fx. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk lebih memahami materi mengenai nilai polinomial. Di sini ada soal yaitu nilai dari 6x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 6 untuk x sama dengan minus 1 adalah penyelesaian dari soal di atas yaitu fx sama dengan 6x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 6. Karena dari soal ini diketahui x sama dengan min 1, maka penyelesaiannya yaitu f min 1 sama dengan 6 kali min 1 pangkat 5 plus 2 dikali min 1 pangkat 3 plus 4 dikali min 1 pangkat 2 plus 6. Maka hasilnya yaitu min 6 plus min 2 plus 4 plus 6. Hasil akhir f min 1 yaitu 2. Maka jawabannya yaitu B. Cara mencari nilai polinomial itu ada dua, yaitu yang pertama dengan cara bersusun dan yang kedua dengan cara Horner. Nah, lanjut ke poin yang ketiga yaitu pembagian bersusun. Pembagian bersusun yang dimaksud adalah pembagian porogapit. Dengan cara membagi satu persatu sukunya sama seperti pembagian porogapit biasanya. Lanjut di sini ada contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa dari 3x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 15x min 6 dibagi x kuadrat min 2x plus 5 dengan metode bersusun. Langkah pertama adalah membagi masing-masing sukunya. 3x pangkat 3 min
8x kuadrat plus 15x min 6 dibagi x kuadrat min 2x plus 5 adalah 3x. 3x dikalikan dengan x kuadrat min 2x plus 5 hasilnya adalah 3x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 15x. Lalu dikurangin, hasilnya adalah min 2x kuadrat plus 0x min 6. Min 2x kuadrat plus 0x min 6 dibagi dengan x kuadrat min 2x plus 5 hasilnya adalah min 2, yang dimana dikalikan hasilnya min 2x kuadrat plus 4x min 10. Lalu dikurangin, hasil sisanya adalah min 4x plus 4. Jadi hasil baginya adalah 3x min 2 dan sisanya adalah min 4x plus 4. Lanjut, di sini ada soal. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari 4x pangkat 4 plus 3x kuadrat min 2x plus 5 dibagi dengan 2x min 1 dengan metode pembagian bersusun. Kenapa di pembahasan ini ada 0x pangkat 3? Berawal dari kita harus menyusun berurutan dari pangkat yang terbesar ke pangkat yang terkecil. Jadi 4x pangkat 4 plus 0x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x plus 5. Kenapa harus 0x pangkat 3? Karena x pangkat 3 nya tidak memiliki koefisien, jadi nilainya adalah 0. Jadi 4x pangkat 4 plus 0x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 2x plus 5 dibagi dengan 2x min 1, hasilnya adalah 2x pangkat 3. Dan jika dikalikan hasilnya adalah 4x pangkat 4 min 2x pangkat 3. Lalu dikurangin, hasilnya adalah 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Lalu dibagi dengan 2x min 1, hasilnya adalah x kuadrat. Jika dikalikan 2x min 1 hasilnya adalah 2x pangkat 3 min x kuadrat. Lalu dikurangin, hasilnya adalah 4x kuadrat min 2x dibagi dengan 2x min 1 hasilnya adalah 2x. Jadi 4x kuadrat min 2x dikurangi 4x kuadrat min 2x adalah 0. Lalu bilangan 5 yang di atas itu diturunin, jadinya sisanya ada 5. Jadi hasil baginya adalah 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x. Sampailah kita pada poinnya keempat, yaitu pembagian order. Langkah cara melakukan pembagian order. Pertama, tuliskan setiap koefisien pada fungsi suku banyak secara terurut, dimulai dari koefisien suku dengan pangkat tertinggi sampai terendah. Yang kedua, tuliskan nilai X sama dengan K yang telah diketahui di sisi paling kiri. Yang ketiga, isi daerah hasil atau baris ketiga kolom pertama dengan koefisien awal. Yang keempat, kalikan hasil dari step 3 dengan K, lalu letakkan hasilnya di baris kedua kolom 2. Yang terakhir, jumlahkan koefisien kedua yang ada pada baris pertama dengan baris kedua, lalu letakkan hasilnya pada baris ketiga. Lalu kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 6x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 2x plus 5 untuk x sama dengan 2. Yang pertama, kita tulis setiap koefisien suku banyak pada baris ke-1. Ditulis berurutan, dimulai dengan koefisien suku dengan pangkat tertinggi, yaitu 6, sampai koefisien suku dengan pangkat terendah, yaitu 5. Yang kedua, tulis nilai X sama dengan 2 di sisi paling kiri, diikuti dengan menulis koefisien suku pertama, yaitu 6, di baris ketiga atau daerah hasil. Lalu kalikan 2 dengan hasil dari step 2, yaitu 6. Lalu letakkan hasilnya, yaitu 12 pada kolom kedua baris kedua. Kemudian jumlahkan angka 1 atau koefisien suku kedua dengan 12 hasil dari step 3 sehingga diperoleh hasil 13. Kemudian kalikan kembali 2 dengan 13. Jangan lupa hasilnya, yaitu 26 diletakkan pada baris kedua kolom ketiga.
Mirip cara sebelumnya, kita jumlahkan koefisien suku ketiga, yaitu min 2 dengan 26 dan hasilnya letakkan di baris ketiga, kolom ketiga. Terakhir, kalikan kembali 2 dengan 24. Hasilnya 48 diletakkan di baris kedua, kolom keempat. Kemudian, 5 sebagai suku terakhir dijumlahkan dengan 48 dan diperoleh hasil 53. Jadi, sisa dari fx sama dengan 6x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5 untuk x sama dengan 2 adalah 53. Berikutnya adalah soal. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian x pangkat 3 min 3x kuadrat min 5x min 3 dibagi x min 2. Yaitu kita tulis dulu semua koefisien dari pangkat yang tertinggi hingga pangkat yang terendah, yaitu 1, min 3, min 5, dan min 3. Kita letakkan 2 ini di samping kiri, lalu kita turunkan 1 di baris ketiga, dan kita kalikan 2 dengan 1. Hasilnya adalah 2, kita letakkan di bawah min 3. Lalu min 3 kita jumlahkan dengan 2, hasilnya adalah min 1. Min 1 kita kalikan lagi dengan 2, hasilnya adalah min 2, kita letakkan di bawah min 5. Lalu min 5 kita jumlahkan dengan min 2, hasilnya adalah min 7. Min 7 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah min 14, dan hasilnya itu kita taruh di bawah min 3. Lalu min 3 dan min 14 kita jumlahkan, hasilnya adalah min 17. Jadi sisa dari x pangkat 3 min 3x kuadrat min 5x min 3 dibagi x min 2 adalah min 17. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.